Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Uswah Kreatif, channel belajar bersama untuk menghadapi retaker 2021-2022 UPPPG dalam jabatan. Kita mulai dari soal nomor 1. Semoga teman-teman bisa bersemangat lagi untuk belajar bersama di channel Uswah Kreatif, belajar bersama, sukses bersama. Di channel ini teman-teman tidak perlu untuk membaca soal, hanya mendengarkan saja. Itu untuk menambah referensi soal menghadapi retaker selanjutnya ya teman-teman. Silakan simak dari soal nomor 1. Nomor 1. Seorang guru kelas 4 akan memperjelas nilai-nilai yang keliru di masyarakat dengan membangun kesadaran pada sistem nilai kebaikan pada diri siswa, yaitu internalisasi melalui kebebasan memilih, menghargai, dan berbuat yang baik. Guru tersebut akan memilih model pembelajaran yang membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dalam diri siswa. Berdasarkan kasus di atas, maka model pembelajaran berbasis PPK yang dinilai tepat adalah jawabannya, yaitu teknik klarifikasi nilai. Soal nomor 2. Dua orang peserta didik menimba air dengan cara yang berbeda. Adi menimba menggunakan katrol dan Betty menimba langsung menggunakan tali. Nah, perhatikan kedua gambar di bawah ya. Apabila kedalaman sumur sama, maka pernyataan yang tepat untuk kasus di atas adalah keuntungan mekanik Adi lebih besar dari Betty. Soal nomor 3. Pada musim pandemi COVID-19, tidak menyurutkan Pak Amin untuk melakukan perbaikan pembelajaran daring yang dirasa banyak kekurangan yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. Setelah beberapa siklus perbaikan pembelajaran dilakukan dan mendapat hasil yang memuaskan untuk menyebarluaskan hasil perbaikan kepada siswanya. Media penyebarluasan hasil perbaikan yang tepat adalah tentu saja WhatsApp ya teman-teman. Soal nomor 4. Seorang guru kelas 4 yang akan mengajar subtema bangsa pada budaya bangsaku menuliskan kompetensi dapat bersyukur kepada Tuhan dan menyadari kewajiban dan hak sebagai makhluk Tuhan di tengah kebersamaan dengan lingkungan. Dia ingin menunjukkan berbagai keunikan dari rangkaian kegiatan ritual adat berbagai daerah. Bahan ajar yang sesuai adalah ritual perkawinan berbagai daerah melalui video. Ya. Sekarang saya akan membacakan soal nomor 5. Perhatikan grafik hubungan antara waktu dan perubahan suhu pada air dalam wadah A dan B. Diketahui massa air pada wadah A lebih kecil dibandingkan massa air pada wadah B. Berdasarkan grafik tersebut, berdasarkan kalornya kalor yang diperlukan pada proses A, B untuk air dalam wadah A dan B adalah wadah A memerlukan kalor yang lebih sedikit daripada wadah B. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 6. Perhatikan beberapa kompetensi berikut ini. Yang pertama, membuat peta konsep materi esensial. Yang kedua, menjadi tokoh idola di masyarakat.
Yang ketiga, mengidentifikasi material yang memicu reaksi. Yang keempat, menjadi tokoh masyarakat sebagai rujukan informasi. Yang kelima, mampu mengembangkan tugas sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Guru SD yang profesional salah satunya ditandai dengan guru yang memiliki kompetensi profesional. Kompetensi profesional guru merupakan kemampuan guru untuk 1. Membuat peta konsep materi esensial, dan yang ketiga, mengidentifikasi material yang memicu reaksi. Soal nomor 7. Anda diminta memilih 3 siswa untuk mengikuti lomba cerdas cermat dalam waktu yang sudah dekat, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan proses seleksi secara matang. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah memilih 3 siswa yang memiliki prestasi akademik dan sosial terbaik. Soal nomor 8. Dalam RPP yang disusun oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi, yaitu membedakan gaya dorong dan gaya tarik suatu benda. Kegiatan inti pembelajaran yang dilakukan guru agar peserta didik dapat mencapai kompetensi tersebut adalah melakukan demonstrasi tentang gaya. Soal nomor 9. Di sini soalnya sangat panjang ya. Teks pertama, Laras adalah siswa kelas 5 dan termasuk anak yang kurang pandai. Meskipun begitu, dia tidak pernah merasa rendah diri. Dia selalu bertanya jika ada materi pelajaran yang belum dipahami setiap kali ada ulangan. Dia berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai terbaik. Demikian juga pada kenaikan kelas nanti. Dia berharap mendapatkan nilai memuaskan. Laras ingin membuat orang tuanya bangga. Kemudian teks nomor 2, jika kekeringan terus terjadi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh manusia saja, melainkan seluruh makhluk hidup. Tumbuhan akan sulit untuk melakukan fotosintesis karena kekurangan air dan unsur hara dalam tanah yang hilang karena kekeringan. Dan hewan tidak dapat memperoleh makanan berupa tumbuhan karena tumbuhan banyak yang mati. Untuk menanggulanginya bisa dengan membuat hujan buatan untuk membasahi daerah yang kekurangan air. Namun tentunya biaya untuk membuat hujan buatan ini tidaklah kecil. Perbedaan jenis informasi pada kedua teks tersebut adalah teks pertama merupakan orientasi, kemudian teks yang kedua merupakan deretan penjelasnya. Soal nomor 10. Guru menemukan secari kertas catatan siswa pada pelajaran tadi pagi. Nah, berdasarkan catatan yang ditemukan guru tersebut, masalah yang relevan dan berorientasi high order thinking skill atau berpikir tingkat tinggi antara lain, kelompokkanlah bilangan berikut berdasarkan banyaknya faktor prima yang menyusunnya, yaitu 6, 24, 30, 42, 45, 60, 72, 84, 90, dan 120. Dalam pembelajaran IPS pendidikan dasar, yaitu di sekolah dasar maupun di sekolah menengah pertama, berdasarkan pengalaman guru selalu menyampaikan materi dengan menggunakan metode konvensional. Demikian juga dengan penilaian guru secara rutin melakukan penilaian harian, formatif, dan sumatif untuk mengetahui pencapaian materi yang telah diajarkan. Pencapaian kompetensi peserta didik dalam belajar IPS tidak terpantau. Untuk mengatasi masalah tersebut,
maka guru melakukan penilaian, sikap kognitif, dan psikomotor. Soal nomor 12. Perhatikan gambar mekanisme pernapasan perut berikut. Inspirasi pernapasan perut menyebabkan terjadi kontraksi pada diafragma sehingga diafragma menjadi datar. Nomor 13, sejak tahun 2017 di Desa Trawulan banyak dibangun rumah-rumah bergaya Majapahit. Rumah Majapahit ini dibangun dengan memperhatikan temuan-temuan arkeologis yang tersebar di situs Segaran. Di sana terdapat sisa-sisa bangunan berupa lantai, halaman, dinding bata, gentong, pecahan gerabah, sumur, serta saluran drainase. Dalam tahapan ini disebut metode historiografi. Soal nomor 14. Ibu Pupun sangat sadar bahwa dalam pembelajaran abad 21, salah satu karakteristik yang perlu dikuasai adalah critical thinking. Critical thinking yaitu berpikir kritis adalah melihat masalah dengan cara baru dan menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran dan disiplin ilmu. Penerapan pembelajaran yang dilakukan Bu Pupun dalam pembelajaran agar siswa menguasai karakter berpikir kritis antara lain, guru menunjukkan 4 gambar benda lalu meminta siswa untuk memilih salah satu gambar dengan karakteristik tertentu dan mengemukakan alasannya sedetail mungkin. Soal nomor 15 dari hasil PTK tentang penggunaan metode inquiry berbantuan media video untuk meningkatkan pembelajaran membacakan puisi. Ibu Lasmi ingin menyusun sebuah artikel ilmiah. Komponen bagian isi yang harus ada dalam artikel ilmiah sebuah jurnal adalah judul, abstrak, pendahuluan, bahan dan metode, serta hasil pembahasan dan kesimpulan. Soal nomor 16. Pak Imron adalah guru kelas 5 SD. Beliau akan menyusun RPP dengan KD 3.3. Meringkas teks penjelasan yaitu eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Hal pertama yang dilakukan adalah mengembangkan indikator. Salah satu rumusan indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk KD tersebut adalah membuat bagan pokok-pokok informasi dari teks eksplanasi yang dibaca. Nomor 17. Guru kelas 4 menuliskan indikator pembelajaran menunjukkan sikap jujur. Guru akan mengukur reaksi perilaku siswa ketika siswa menanggapi contoh perilaku tidak jujur, seperti bertindak curang dengan mencontek. Siswa diminta untuk menunjukkan reaksinya bagaimana tindakan saat mengakui kesalahan. Guru harus mampu menyusun contoh penilaian karakter tindakan jujur terhadap mengakui kesalahan tersebut, yang indikator perilaku dan kategori capaian perkembangannya. Alat penilaian yang sesuai adalah lembar observasi. Nomor 18. Ada kalanya guru mendapatkan kritik dari orang tua siswa dalam mendidik putra-putrinya di sekolah. Namun, guru harus dapat mengendalikan diri dengan tidak mengedepankan sikap emosional. Dalam hal demikian, tindakan yang semestinya menjadi prioritas guru adalah memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. Soal nomor 19.
Bu Sari berencana mengerjakan KD 3.6 kelas 5 di SD berikut. Menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat bunyi dengan benar. Alat evaluasi yang dapat digunakan Pak Banu untuk mengukur kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didiknya adalah tes praktek demonstrasi menirukan demonstrasi yang dilakukan Bu Sari di depan kelas. Soal nomor 20. Seseorang memiliki penghasilan Rp500.000. Ia membelanjakan Rp400.000 dalam waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sisa Rp100.000 ia belanjakan sepasang sepatu karena sepatu tersebut sedang menjadi tren. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tingkat konsumsi seseorang